Juah man kam krina kekelengan kami perpulungan GBKP Runggun Kebaron Lama. Toto ras pengarapan kami krina kita tetap libas mejuah-juah sehat-sehat ras idemi kriahan sirahna ibas Tuhan nari. Sehka paksana kita RPJJ via virtual ibas minggu endah janah ope denga ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas pe anta mari si pebulat lebih ukurta ras kita ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujur man bandu Tuhan, arkiteken lias ate ras perkuah atendu, si tetap nemani perdalanan kegeluhan kami. Baik diri kami, keluarga kami, orang tua kami, rikut peras kerina ngawan ni perpulungan ibas paksa endah. Rehka kami ngadap kulbel bendu, mindo gelah ia jarindu kami kebenaran firmandu, si iorati kami arah nas PJJ kami. Kesahan rusibadia sing kuasai pusuk perukuran ras pusuh praten kami, sing ajari rasi pepankan katandu kubas pusuh kami. Kam sinampati sing urapi rasi ngajari kemahandu, gelah ngasup kemahandu, nehken kebenaran firmandu, bagi sentudu ras surah-surahdu. Merana dagi kam Tuhan arah nas PJJ kami bas minggu endah. Nggo sikap kami, dengkehken ras ngaloken firmandu. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya, haleluya, amin. Perpulungan si ikelengi Tuhan, kata dibata si jadi nas pejejenta bas minggu endah, ibuat ibas padan sindekah, kitab Imamat pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga dan ayat 32. Imamat 19 ayat 1 sampai 3 dan ayat 32. Kami membacakan firman Tuhan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikopnya Kudusnya Hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian juga ayat 32. Di sana dikatakan di ayat 32, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PJJ kita. Perpulungan si ikelengi kami ibas Tuhan Yesus sebagai tema dari firman Tuhan yang menjadi nas PJJ kita nina Muhammad mansienggo metua. Hormat dan mengasihi orang-orang yang telah lanjut usia. Perpulungan sini kelingi Tuhan, kitab Imamat berisi pengarahan Allah melalui Musa
selama lebih kurang 2 bulan di antara selesainya pembangunan Bait Suci dan keberangkatan Israel dari Gunung Sinai. Ya, jadi pada waktu pembangunan Bait Suci itu ketika Musa sudah datang dari atas Gunung Sinai ke bawah, lebih kurang 2 bulan sebelum mereka berangkat dari Gunung Sinai menuju tanah Kanaan, di sanalah Tuhan memberikan peraturan-peraturan, hukum Taurat, ketetapan-ketetapan Tuhan kepada bangsa Israel. Kitab Imamat bukan hanya berisi atau membahas tentang imam-imam Lewi dan pekerjaannya, tetapi menyangkut aturan hidup seluruh umat Israel secara umum. Bahkan banyak aturan-aturan yang diatur secara detail. Kitab Imamat adalah kitab ketiga yang ditulis oleh Musa, dan lebih 50 kali disebutkan bahwa isi kitab ini merupakan pernyataan Allah secara langsung kepada Musa yang harus disampaikan kepada umat Israel. Dan salah satu hal penting yang difirmankan Tuhan kepada Musa bagi umat Israel ialah tentang kekudusan hidup. Kudus dalam arti cara hidup yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang ada pada saat itu. Kudus karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Kudus karena mereka ditetapkan oleh Tuhan sebagai bangsa yang akan melakukan hukum Taurat sebagai dasar seluruh kehidupan mereka. Jadi mereka hidup berdasarkan aturan, ketetapan, perintah yang datangnya daripada Tuhan. Dan itulah yang membedakan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain pada waktu itu. Hampir semua sisi, semua aspek kehidupan umat Israel dibuat Tuhan aturan-aturannya, dibuat Tuhan ketetapan-ketetapannya. Dan itulah yang harus mereka perhatikan nantinya ketika mereka tiba di tanah Kanaan, ketika mereka nanti mendiami tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Dan salah satu kekudusan itu menyangkut sikap anak-anak terhadap orang tua, menyangkut sikap orang muda terhadap orang-orang yang telah lanjut usia, atau tadi disebutkan di sini orang-orang yang sudah ubana. Dalam nas PJJ kita tadi dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada seluruh jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Jadi jelas firman ini disampaikan Tuhan kepada Musa, panggilan supaya mereka hidup kudus, panggilan supaya mereka menjalani kehidupannya sama seperti Allah itu sendiri kudus. Jadi jelas bahwa panggilan ini bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Panggilan untuk hidup kudus bukan hanya bagi hamba-hamba Tuhan, bukan hanya bagi imam-imam, tapi panggilan untuk hidup kudus itu adalah panggilan untuk semua jemaah Israel, untuk semua umat yang percaya. Jadi semua harus hidup kudus. Jadi tidak dibedakan. Mengapa? Karena Allah yang memanggil kita itu juga adalah Allah yang kudus. Allah yang berbeda dengan ilah-ilah lain yang pada waktu itu menjadi sesembahan bangsa-bangsa lain. Tapi Allah yang disembah oleh orang Israel itu, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang esa, Allah satu-satunya, Allah yang berkuasa, sehingga kita pun dipanggil supaya menjadi kudus. Artinya memiliki sifat-sifat Allah sendiri. Dan salah satu sifat-sifat Allah itu bagaimana kita menaruh hormat dan kasih terhadap orang tua kita. Oleh karenanya, bagaimanakah kekudusan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita? Yang pertama di sini jelas dikatakan, setiap orang di antara kamu
harus menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Kekudusan dinyatakan dengan menyegani ibu dan ayah. Anak-anak dipanggil untuk menyegani orang tua mereka. Menyegani di sini dalam arti menghormati dan mengasihi mereka. Mungkin menjadi pertanyaan, mengapa anak-anak harus hormat dan sayang terhadap orang tua? Mengapa anak-anak harus menyegani orang tua mereka? Yang pertama jelas, karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi itu jelas. Mengapa kita harus menyegani orang tua kita? Ya karena itu perintah Tuhan. Tuhan sendiri memerintahkannya. Tuhan yang kudus itu memerintahkan kita untuk menyegani, menghormati dan mengasihi orang tua kita. Kalau dalam firman yang lain, Keluaran 20 ayat 12, di sana dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi hukum ini, firman ini, di dalamnya ada janji Tuhan. Apabila seseorang menghormati orang tuanya, janji Tuhan akan memberikan berkat umur panjang. Tuhan akan memberikan berkat kebahagiaan. Tuhan akan memberikan berkat keadaan yang baik bagi mereka yang hormat dan sayang terhadap orang tuanya. Perpulungan yang kami kasih, khususnya kita orang-orang muda atau anak-anak kami perlu mengingatkan kembali. Banyak hal, usaha yang harus dilakukan untuk meraih keberhasilan dalam hidup ini. Karena tentu bukan hanya satu hal, ada banyak hal, usaha yang harus dilakukan untuk meraih keberhasilan. Tapi satu hal yang tidak bisa tidak, kita harus menghormati dan mengasihi orang tua kita. Saya belum pernah melihat seseorang berhasil dalam hidupnya ketika mereka tidak hormat terhadap orang tua mereka. Jadi seperti yang kami sampaikan, banyak hal usaha yang harus dilakukan untuk meraih keberhasilan, tapi satu hal yang tidak bisa tidak, hormatilah dan sayangilah orang tua kita. Karena itu kunci keberhasilan. Karena itu kunci berkat. Tuhan akan melimpah atas kehidupan kita. Terlepas apakah orang tua kita patut kita menaruh hormat kepadanya. Sebab banyak juga anak-anak yang memiliki kepahitan terhadap orang tua. Barangkali ayah yang kejam, ayah yang kasar. Barangkali orang tua yang tidak adil, sehingga kita merasakan bahwa orang tua kita lebih mengasihi saudara kita daripada kita. Orang tua kita lebih bersifat murah hati terhadap saudara kita daripada kita. Dan ini sering menjadi alasan bagi kita tidak mempedulikan mereka. Hari ini, malam ini saya tegaskan, terlepas apakah mereka bertindak adil atau tidak, tapi tugas kita ialah hormat dan tetap sayang terhadap mereka. Dan saya percaya ketika kita terus melakukan kewajiban kita seperti perintah Tuhan, hormat dan sayang kepada mereka, Tuhan akan ubahkan mereka juga pada akhirnya akan sayang dan kasih terhadap kita. Jadi jangan takut. Jadi sekali lagi firman Tuhan tidak ada ayat tambahannya bahwa dia di sana dikatakan hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu apabila mereka baik. Tidak. Apabila mereka bersikap adil. Tidak. Pokoknya hormati orang tuamu. Sayangi mereka supaya Tuhan memberikan usia yang lanjut kepadamu. Kita harus menaruh hormat dan sayang terhadap mereka karena mereka telah dipilih, ditetapkan oleh Tuhan sendiri sebagai jalan kita hadir dan lahir di tengah-tengah dunia. Tuhan tidak pernah salah menetapkan kita lahir di tengah-tengah keluarga kita. Karena itu given, bukan pilihan kita. Masing-masing kita. Mengapa kita lahir di tengah-tengah keluarga kita? Tidak pernah ada yang salah. Mengapa? Karena itu semua ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Jadi kita harus bersyukur bahwa mereka dipakai oleh Allah sebagai orang tua kita untuk menghadirkan kita, melahirkan kita di tengah-tengah dunia. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus hormat dan sayang terhadap mereka? Karena mereka telah terlebih dahulu berkorban untuk kita, mengasihi kita. Kalau seorang ibu mulai dari dalam kandungan 9 bulan, bayangkan di dalam kandungan dia terus membawa kita kemana-mana. Dia bekerja siang dan malam
Apapun dilakukannya supaya seluruh kebutuhan kita dicukupkan. Jadi tidak ada alasan sebagai anak-anak kita tidak hormat dan sayang terhadap mereka. Karena mereka telah terlalu banyak berkorban bagi kita. Dan itu mewajibkan kita untuk hormat dan sayang terhadap mereka. Jadi ini pertama, antara anak dan orang tua. Kemudian bukan hanya kita terhadap orang tua kita hormat, tapi seperti firman Tuhan tadi dalam ayat 32, seluruh jemaah Israel itu dipanggil untuk hormat terhadap mereka semua yang sudah ubanan, semua yang sudah tua. Mengapa? Kalau saya melihatnya yang pertama, bahwa apapun ceritanya, apa yang kita alami sekarang merupakan hasil pekerjaan mereka yang telah lanjut usia. Jadi apa yang kita nikmati sekarang ini adalah pekerjaan mereka yang sudah lebih dahulu hidup daripada kita. Katakanlah seperti saya pendeta, apa yang saya alami sekarang saya peroleh dari jemaat itu tidak terlepas dari pendeta-pendeta yang sudah usia lanjut yang dulu melayani dengan jerih payah. Jadi saya tidak bisa tidak hormat terhadap pendeta yang sudah usia lanjut. Mengapa? Karena mereka merintis pelayanan ini. Mereka merintis dalam masa-masa sukar di GBKP. Dan hari ini di masa-masa saya mungkin tidak sesusah mereka. Dan saya menikmatinya sekarang. Bagaimana mungkin saya tidak hormat terhadap mereka yang sudah emeritus, terhadap mereka yang sudah tua? Karena mereka yang telah terlebih dahulu bekerja, berjuang. Ya, sama saja dengan kita sekarang ini. Kalau di tengah-tengah kehidupan bangsa kita, tentu orang-orang yang sudah tua, mereka terlebih dahulu bekerja, mereka berjuang. Dan hari ini kita menikmati hasil perjuangan mereka. Jadi kita harus hormat. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus hormat terhadap orang-orang yang sudah lanjut usia atau tua? Kita pun harus menganggap mereka adalah orang tua kita. Ya. Jadi kita harus melihat mereka sebagai orang tua kita sendiri yang harus kita hormati dan sayang. Ninandai temanta, mahamatlah man singgo metua. Tema enda ikaitkan ras hud saitun si pe-20 siwahkan ibas tanggal 15 Agustus 2020. Hari jadi zaitun memang disepakati sesuai dengan hari jadi Yayasan PPOS, Panti Pelayanan Orang Tua Sejahtera. Jadi itulah dibuat sebagai tonggak lahirnya persekutuan kategorial zaitun. Jadi zaitun dianggap pada waktu PPOS itu berdiri, yaitu tanggal 15 Agustus 1991, dianggap itulah hari lahirnya kategorial zaitun. Jadi pada bulan Agustus ini zaitun telah berusia 29 tahun. Jadi dalam kaitan inilah tema kita ini, mahamatlah man singgo metua. Menjadi pertanyaan kritis, bagaimanakah sikap mahamat itu ditunjukkan kepada orang tua? Bagaimanakah sikap hormat dan sayang itu ditunjukkan oleh anak-anak, ditunjukkan oleh orang muda kepada orang tua? Gelah konkret, mau bagelang baca kare hormat dengan saja lah sudah buat. Yang pertama, mulai tentu di tengah-tengah keluarga. Ini penting kami sampaikan. Sebagai anak di tengah-tengah keluarga, mari dengarkan orang tua kita yang sudah lanjut usia. Walaupun mereka mungkin banyak bicara, walaupun mereka mungkin pokok yang sama diulang-ulangi 100 kali, tapi sebagai anak-anak kita dipanggil untuk terus mau mendengarkan mereka. Itulah sikap hormat. Itulah sikap sayang. Kita sabar mendengarkan mereka. Walaupun apa yang mereka sampaikan itu sudah berulang kali. Ya. Itulah tandanya dia sudah lansia. Itulah tandanya dia sudah lanjut usia. Kalau dia sudah lanjut usia, sudah 80 tahun pun semua masih diingatnya dengan jelas, kan bahaya. Bahaya. Justru itulah tanda-tanda bahwa dia sudah memiliki banyak umur. Jadi kita harus sabar mendengarkan. Kemudian yang kedua, sebagai anak kita dipanggil merawat dan memperhatikan kebutuhan mereka. Kita bertanggung jawab. Itu memang dituliskan di dalam 1 Timotius 5 ayat 8.
Kalau ada anak-anak yang tidak bertanggung jawab terhadap orang tuanya, itu sebenarnya lebih buruk dari mereka yang tidak memiliki iman. Jadi itu tanggung jawab kita sebagai anak-anak. Bahkan kalau mereka kesulitan dalam ekonomi, kita juga yang bertanggung jawab. Jadi sebagai anak-anak kita dipanggil untuk memelihara mereka, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Itulah tanda kita hormat dan sayang terhadap mereka. Jadi kalau hal-hal ekonomi pun mereka butuhkan, itu pun harus kita berikan sebagai anak yang mengabdi, hormat dan sayang terhadap orang tua. Kemudian yang ketiga, berilah waktu kita terhadap mereka. Perhatikanlah orang tua kita. Dan kita harus senantiasa hadir di sana. Kalau kita baca di dalam bimbingan PJJ, ada 3S katanya yang harus terus kita lakukan kepada orang tua kita. Apa itu 3S? Sapa, sentuh, dan senyum. Sapa, sentuh, dan senyum. Dengan demikian orang tua kita merasa bahwa mereka berharga, merasa bahwa mereka ada artinya di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi ini penting buat kita anak-anak terhadap orang tua. Dan bagi kita yang masih memiliki orang tua yang hidup, berikanlah hormat kita, sayang kita terhadap mereka. Kita tidak akan rugi, sama seperti janji firman Tuhan. Tuhan akan mengembalikan berkat yang luar biasa atas kehidupan kita. Kemudian bagaimana pula rasa hormat dan sayang ditunjukkan di tengah-tengah gereja terhadap mereka yang sudah lanjut usia, terhadap Zaitun. Saya pikir prinsipnya sama. Di gereja juga bahwa majelis kita yang muda siap mendengarkan nasihat-nasihat orang tua kita yang sudah diberi umur yang panjang. Dengarkan apa yang mereka sampaikan. Kalaupun misalnya apa yang mereka sampaikan tidak relevan lagi kita terapkan di masa ini, tentu dengan rasa hormat kita akan melakukan ataupun mengatakan bahwa hal yang lain mungkin yang kita lakukan. Tapi harus dilakukan dengan sikap hormat. Tapi mendengar itu satu kewajiban. Jadi kita tidak bisa tidak mendengarkan mereka. Kemudian sikap hormat dan sayang terhadap mereka kita tunjukkan juga dengan mempersiapkan sarana prasarana yang mendukung mereka merasa nyaman datang ke rumah ibadah. Nah, inilah yang kita lakukan belakangan ini di gereja kita, ya, membuat kamar mandi yang memang ramah terhadap orang tua kita. Kemudian membuat jalan untuk kursi roda apabila ada orang tua kita yang sudah harus menggunakan alat bantu di dalam berjalan. Jadi banyak lagi. Inilah yang harus dilakukan oleh kita sebagai tanda hormat dan sayang terhadap mereka, karena mereka telah berjuang terlebih dahulu. Mereka telah memberikan jerih payah mereka terlebih dahulu, sehingga apa yang terjadi sekarang ini adalah nikmat yang mereka berikan kepada kita. Bayangkan negara saja, pemerintah saja memberikan perlakuan yang khusus kepada mereka. Kalau hari ini yang saya tahu, kalau orang tua kita Zaitun naik Transjakarta, mereka tidak bayar lagi. Masuk ke Ancol dulu sebelum pandemi ini mereka gratis. Dan banyak diberikan hal-hal khusus terhadap orang tua kita. Negara saja, pemerintah saja memperlakukan mereka dengan khusus. Apalagi kita, anak-anak Tuhan. Kita harus memperhatikan orang tua kita dengan baik dan benar. Dan sekali lagi di penutup PJJ ini saya katakan, ketika kita hormat dan sayang terhadap orang tua kita, sebenarnya kita sedang membuka berkat Allah yang melimpah atas kehidupan kita. Bagendam kata di bata ende sahkan kami, di bata si masuk-masuk kita kerina gelah tetap banci si kelengi orang tuanta, mahamat kita man banta, jana orang tuanta pe malam atena, meriah ukurna, ngidah kita kerina anak-anakna erkeleng ate man bana. Bujur, mari sidungi pejejenta ras kita ertoto. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali, supaya kami hidup di dalam kekudusan, sama seperti Engkau Allah kami juga kudus.
Dan kekudusan itu salah satunya dinyatakan bahwa sebagai anak, sebagai orang muda, kami dipanggil untuk menyegani mereka, untuk hormat dan sayang terhadap mereka. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk terus mengasihi mereka, menyayangi mereka, dan berkati juga orang tua kami yang sudah zaitun, supaya mereka juga boleh senantiasa bersuka cita karena merasakan mereka masih berarti, mereka masih berguna di tengah-tengah kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa kami. Berkati keluarga lepas keluarga ya Tuhan, baik kesehatan kami, segala usaha pekerjaan dan pelayanan yang boleh kami lakukan. Demikian juga dalam melewati masa-masa COVID ini, biarlah penyertaan pertolongan-Mu atas kehidupan jemaat-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, khususnya dalam menangani perkembangan atau penyebaran pandemi COVID-19. Berkati saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, perawat, suster, dokter, mereka yang menangani pasien-pasien positif COVID-19. Biarlah Tuhan lindungi supaya mereka tidak terpapar COVID-19. Berkati pelayanan perawatan, pelayanan pengobatan yang mereka lakukan, agar saudara-saudara kami yang dirawat boleh lekas sembuh dari sakit penyakit. Kami juga angkatkan doa kami buat orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, ataupun mereka yang sedang dirawat di rumah atau rawat jalan. Kami angkatkan doa kami kepada Tuhan buat orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Bapak Antas Tepuk, Diaken Nande Ripka Bangun, Dedi Suranta Surbakti, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Buru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia, Bapak Ika Guru Singa, Bapak Aleta Purba, Pertua Emeritus Bapak Loras Tepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rehna Darmawati Sinulinga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulinga, Tiga Nevi, Biring Grace. Demikian juga kami berdoa buat Nande Sri Bangun, anak kami Aldo Sinulinga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang. Demikian juga Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Betranio Pranginangin, Nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Tuhan kiranya memberikan kepada mereka kekuatan serta kesehatan yang sempurna. Sekiranya pada masa-masa pandemi COVID ini, keluarga-keluarga yang terdampak baik dalam pekerjaan usaha mereka, mari Tuhan Engkau yang tolong. Mari Tuhan Engkau yang bukakan dan berikan jalan keluar. Anak-anak kami dalam pendidikannya Tuhan memberkati, agar anak-anak kami juga dapat terus mengikuti pendidikannya dengan baik walaupun harus belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang minggu ini. Kiranya kasih karunia-Mu melimpahi kami. Ampuni kami atas salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam pejejenta bas minggu enda, Tuhan Yesus si masu-masu kita kerina, khususnya ibas kita nahkan kekelengan ras kehamatan man orang tuanta. Amin. Salam man banta kerina.